di pertemuan berikutnya. Intinya kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui kualitas manusia, dia akan menguji manusia dengan dua hal. Yang pertama akan diuji dengan kenikmatan dan kemuliaan, ya. Yang kedua diuji dengan rezeki yang sedikit, ya. Bukan nggak dapat rezeki, pasti sedikit. Karena rezeki itu memang sudah Allah atur, ya, sudah Allah. Nah, tujuan kalian bukan adalah untuk menguji kita. Nah, baik dasar kita melurus di antara dua ini adalah ketika Allah titipkan kepada kita berupa jabatan, nama baik, nama besar dan materi, ya. Tapi di antara kita banyak juga orang-orang yang lulus di antara ujian itu adalah susah. Yang paling apes adalah udahnya ujian susah ekonomi atau mesti bayar, kan gitu. Bagi Imam Al-Ghazali membagi manusia dalam 4 tipe manusia. Yang pertama sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Yang kedua saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Yang ketiga sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Yang keempat sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Golongan pertama kata Imam Al-Ghazali sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Dia bahagia di dunia tapi sengsara di neraka. Siapa di akhirat? Siapa dia? Mereka adalah orang yang Allah kasih titipan harta banyak, Allah kasih kemuliaan, Allah kasih jabatan, namun dia tidak mau mendekat kepada Allah. Dia tidak mau beribadah kepada Allah. Maka nanti saqiyun fil akhirah, dia akan rugi di akhirat. Yang kedua ada golongan manusia sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Siapa mereka? Mereka yang Allah titipkan harta yang cukup, jabatan yang luar biasa, namun harta dan jabatannya dia menolong orang, dia bersedekah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak. Ke masjid pakai BMW, pakai Mercy, tapi rajin sedekah, di akhirat nanti masuk surga. Kan gitu maunya Pak ya? Begitu. Ada golongan yang ketiga, saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia ini dia belangsa, makan aja susah, buat SPP juga susah, tapi tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah sa'idun fil akhirah. Tapi di akhirat dia akan bahagia. Yang atas orang yang keempat. Apa? Siapa? Saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Udah hidupnya belangsa, kagak punya kerjaan, makan susah, anak bini gak kurus, kagak mau ibadah, mati masuk neraka. Na'udzubillah min. Semoga kita menjadi golongan yang kedua. Apa? Bahagia di dunia dan di akhirat. Baik, ada bertanya? Apa tadi? Ujian baik susah maupun ujian kesenangan sesuai tuntunan Nabi itu seperti apa Ustaz? Apa yang harus kita prioritaskan untuk perbaiki diri kita? Apakah salat kita, apakah tauhid kita, apakah zikir kita, atau ikhlas kita, atau sedekah kita, atau yang lain? Yang pertama harus sadar bahwa apapun yang ada pada diri kita, baik materi maupun materi, termasuk kejadian-kejadian yang menimpa pada diri kita, pada hakikatnya itu adalah ujian dari Allah. Itu dulu yang ini. Kita dipecat itu ujian, kita dapat jabatan itu ujian. Semuanya adalah ujian. Apakah kita bersyukur atau kufur? Kan itu harus. Apa itu sebagai ujian? Yang kedua, supaya tidak sakit hati, pahamilah bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang kita miliki itu semua titipan. Tanamkan sifat qanaah. Selalulah merasa cukup atas apa yang Allah berikan. Bukan berarti nggak boleh kaya, enggak. Bekerja, memang Allah juga menyuruh. Fa idza faragta fansab. Kalau udah selesai satu kerjaan, kerjain yang lain. Itu Allah suruh. Jadi Allah nggak pengen kita malas, teruslah bekerja, teruslah berikhtiar, teruslah berusaha.
Cuma ingat, wa ila rabbika farghab. Sandarkan semuanya hanya kepada Allah. Kalau kita apapun menyandarkan kepada Allah, insya Allah Allah. Yang terakhir bahwa wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tetaplah bertawakal kepada Allah. Apapun yang menimpa pada diri kita, syukuri apa yang adanya, syukuri apa yang kita dapatkan. Itu adalah bentuk tawakal kita. Allah pasti akan cukup. Itu dulu. Berasa puas dengan apa kita dulu. Setiap orang memiliki kadar rezeki masing-masing. Allah sudah tetapkan Nuri rezeki 10 miliar, aku rezeki 1 miliar. Kemudian kita 5 miliar. Itu Allah sudah tentukan. Cuma dari bekal yang Allah kasih kepada orang-orang ini, kepada Pak Nuri, Pak Pita dan sebagainya, lu buat apa? Itu. Lu buat apa? Bisakah 10 miliar yang dikasih Pak Nuri dijadikan modal buat ke surga? Kan gitu. Bisakah 5 miliar dikasih kita buat modal ke surga? Yang perlu kita pahami begini Pak, supaya kita ngerti. Bapak saya kasih 5 juta nih. Kasih 5 juta. Saya minta Pantan nih 5 juta buat jajan. Bagi saya 500 boleh nggak? Apa kata Pantan? Saya kasih 5 juta. Terus saya minta 500. Pantan kira-kira jawabnya apa? Ya ambil kan uang ente ini. Kan gitu kan? Gitu kan? Allah kasih 1 juta. Allah bilang 200% saya minta. Ngasih nggak? Maka kalau yang terlalu posesif dengan uang pasti atau saya 5 juta, minta kopi dong, gimana sih udah ngasih masih minta lagi? Pasti gitu jawabannya. Benar nggak? Padahal uang dari makanya untuk menghilangkan rasa iri, ingatlah bahwa ketika kita memberikan sesuatu, jangan katakan uang dari saya, tapi ganti dengan ini uang dari Allah. Selagi kita nggak menanamkan itu, selamanya kita akan merasa itu punya kita. Ya, ada lagi? Cukup? Ya, ada lagi. Yang ketika manusia dikasih rezeki, dia lagi memelihara Allah. Apakah ada memang tuntunannya untuk dapat ini, misalnya kayak untuk rezeki misalnya banyak-banyak sholat duha misalnya, atau untuk sehat banyak-banyak puasa misalnya. Itu apakah memang ada tuntunannya? Bagaimana kalau misalnya jika kita tahu misalnya itu? Yang kedua, apakah salah ketika kita menganggap ketika kita telah beribadah nih kepada Allah, misalnya ini kan terkait misalnya, untuk banyak untuk rezekinya gampang, banyak sholat duha, kita melakukan itu, kemudian kita merasa ada perubahan nih terhadap rezeki kita sebelum dan sesudah kita mengamalkan itu. Dan ketika mendapat rezeki kita menganggap ini kita berdasarkan dari yang sudah kita amalkan misalnya. Sehingga kita berhusnuzon nih terhadap amal perbuatan kita yang sudah kita lakukan yang membawa rezeki ke kita. Apakah salah dengan tindakan itu? Soalnya kan tadi itu kaitannya dengan tadi ketika kita itu menganggap kita lagi dimulai Allah nih. Sebenarnya kita juga ini memposisikan agar kita tuh kayak tidak sombong gitu. Ada orang yang menganggap ketika dia rezeki itu dia semuanya itu dari dia, bukan karena orang lain. Tapi kita menganggap karena kita mengamalkan itu, kita menganggap rezeki kita itu dari amal itu. Jadi kita berusaha sendiri. Kita berusaha, kita menganggap amal itu memposisikan Allah terhadap apa yang kita dapat. Gitu. Apakah sama dengan posisi itu? Karena tadi kaitannya dengan ayat ini. Maksudnya kita mengamalkan atau masuk kita ini sebenarnya kita mengusahakan diri kita nih. Jangan sampai kita menganggap semua yang sudah kita dapatkan itu berdasarkan apa yang kita miliki. Iya, paham. Jadi maksudnya gini. Boleh nggak kita melakukan sesuatu, entah baca apa, entah
itu boleh. Memang ada tentunya ya.